Baik. Misal ini, kalau contoh saja. Ya, saya kasih contoh yang mungkin antum jarang dengar ya. Indama naqra masalan surat Al-Fatihah, ketika kita baca Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham tak ayat ini? Hunaka ba'dul masyayikh ya, ada kaidah dalam bahasa namanya ismam. Ismam itu apa? An yashumma al-qari'u syafataihi, yaitu dia memuncungkan dia punya bibir ya tanpa ada suara. Paham tak? Itu hanya berlaku pada kalimat yang berbaris depan saja dan kalimat yang berbaris bawah saja. Ya, paham tak? Sukun tiada. Makanya kalau dimatikan dia hilang. Tapi ada juga bacaan yang menghidupkan hanya dengan bibir saya tapi bacaan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh saya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara bibir tuh sanatnya macam itu. Ini bukan bacaan harian kita, ini contoh saja, paham? Contoh saja. Taib, hal hunaka farq baina an tusakkina asy-syai' au taqra' fihi musyammaman. Adalah, saya lelah duduk. Apa begini ya? Ada enggak beza antara kita mensukunkan dalam keadaan waqaf atau kita ismam? Ada beza. Beza dia pahala, Pak. Pahala nasta'in dengan sukun dengan pahala nasta'in dengan monyong itu ada pahalanya masing-masing. Kita belajar sendiri. Nah, ke depan nanti insyaallah wa biiznillah ke depan nanti ini bahasa Arab Ustaz ya, bahasa Arab ini bahasa yang sangat dalam. Bahasa para ulama pendahulu kita ya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik Ibnu Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang empat ulama pencetus mazhab itu semua mereka memahami bahasa Arab. Paham tak? Ya. Summa benda yang lain yang mesti kita ketahui dalam belajar bahasa Arab ini adalah kaifa tahmil ma'ani al-lughah al-arabiyyah. Di samping kita boleh bercakap bahasa Arab, boleh tak kita membawa makna tujuan bahasa Arab dalam kehidupan keseharian kita? Paham tak? Orang yang pandai cakap Arab tapi dia enggak boleh jaga lisan dia. Paham tak? Orang yang pandai bahasa Arab, salat subuh terlambat, itu bagaimana itu? Orang masuk di pondok tapi salat subuhnya di rumah. Ya, tidak menjaga salat berjamaah. Saya kasih pesan antum ini ya. Kalau saya wajibkan salat berjamaah. Khusus laki-laki. Aturan Ustaz. Yaqulu habibuna, habib kita, Habib Hasan ya, Asy-Syatiri rahimahullah, kakak dari Habib. Pernah dengar Habib Salim tak? Syatiri, pernah dengar? Beliau punya kakak Habib Hasan namanya. Sudah meninggal lebih dulu. Beliau katakan, "Idza ra'aita talibal ilmi la yahtammu bi salatil jama'ati famfud yadaka anhu." Kalau kau melihat santri atau budak yang pelajar tidak memperhatikan salat berjamaah, maka jangan hiraukan dia. Paham tak? Macam-macam dia belajar tuh, tiada arti dia punya ilmu. Paham tak? Kalau saja orang yang sa'alim, para sahabat radhiyallahu taala anhu, mereka tidak berani meninggalkan salat berjamaah. Kalau di pondok kita tidak boleh membentuk diri kita, bagaimana kita akan bentuk diri di rumah? Paham? Ya. Pondok saya di Yaman itu kalau kau tak salat berjamaah tak boleh makan, libur. Kata salat subuh, makan pagi tak boleh. Kata salat zuhur berjamaah ya. Kalau zuhur sendirian itu mesti salat lah. Tak salat zuhur, tak salat 5 waktu berjamaah, maka sekaligus pelajaran tidak boleh ikut. Paham tak? Kenapa ya ikhwani ya ahibati fillah, anak-anak adik-adik yang saya cintai, lianna shalah imaduddin. Karena salat ini tiang agama. Kalau tiang agama kita ini runtuh, maka ilmu kita percuma kita pegang. Paham? Ya? Paham? Ya.
Antum, kalau antum amalkan nasihat saya ini, antum menjaga salat berjamaah dengan baik, maka nanti antum dengan sendirinya akan mudah memahami setiap pelajaran yang antum belajar, terutama bahasa Arab. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam indama 'allama as-sahaba al-Qur'an, 'allama janib dzalika al-a'mal. Nabi di samping menyampaikan hadis beliau, maklumat beliau yang beliau miliki dengan bahasa Arab, di samping itu beliau mengajarkan mereka adab-adab. Ya, ada amal-amal yang mesti mereka kerjakan. Bihaitsu, yang maknanya kalau orang ini, sahabat ini, di samping mereka mengambil maklumat yang mereka dapatkan secara lisani dari Nabi SAW, mereka juga menerapkan amal-amal yang Nabi ajarkan. Sempurnalah itu sahabat. Paham tak? Jadi dia berilmu sekaligus mengamalkan dia punya ilmu. Paham? Paham? Maka ke depan nanti insyaallah biiznillah, sebelum kita masuk ke pelajaran bahasa Arab kita, saya akan bahas tentang adab-adab dulu. Ya. Siap ya? Kita akan pakai biiznillah insyaallah kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Itu yang akan kita pakai untuk panduan keseharian kita.